Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihan, peserta PPG Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022. Saya akan mengadakan praktek pembelajaran untuk persyaratan NUKIN PPG tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua. Baik, mudah-mudahan kalian pada pagi ini diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kalau kita untuk berdoa dulu bersama-sama ya. Dan ini akan dipimpin oleh saudari Ai. Silakan Ai berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bis sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih kepada saudari Ai yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Nah, berikutnya nih Bapak, sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, Bapak akan ngecek dulu kehadiran kalian. Apakah kalian tidak hadir hari ini? Atau hadir semua? Pak siapa nih? Pak Samsul tidak hadir ya? Sakit, izin ataupun apa? Apa ya? Wah, berarti tidak ada keterangan ya? Baik, mudah-mudahan saudara Samsul itu berikut ataupun hari berikutnya dia sempat hadir. Nah, sampai apa ya? Apa itu kan jelek. Ya. Nah, berikutnya nih kalian semua nih yang hadir, mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kalian bisa melaksanakan belajar dengan baik. Nah, sebelumnya kau akan cek dulu nih tentang situasi kalian ataupun tentang keadaan kalian. Apakah kalian siap tidak belajar sekarang hari ini? Siap. Siap ya? Siap tidak? Siap. Baik. Kalau siap, sekarang kita buktikan. Tolong ikuti Bapak. Saya siap belajar. Saya siap belajar. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Saya siap sukses. Saya siap sukses. Silakan ulang lagi sama-sama. Saya siap belajar. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Saya siap sukses. Baik, serius ya. Kalian siap sukses. Nah, sekarang pada hari ini sesuai dengan ucapan kalian, saya siap sukses. Itulah kesempatan kalian semua. Nah, berikutnya awas nih ya. Kenapa kalian sekarang belajar? Tentu ada tujuan. Tujuan kalian adalah belajar. Belajar apa? Nanti kalian akan digembleng ataupun diberikan materi tentang puisi. Nah, sekarang dalam puisi ini ada tujuan tertentu. Apa sih tujuannya? Nah, ini kan mengasah kalian, otak kalian, agar kalian bisa berkreasi, berekspresi. Tahu berekspresi? Contoh tadi, orang yang baca puisi itu adalah dia pandai berekspresi, berkreasi, gitu ya. Jadi itu apa tujuan lagi? Tujuan berikutnya jelas adalah
kita ataupun kalian adalah yang nantinya bisa mengolah kata, mengolah ucapan, nanti dituangkan ke dalam sebuah puisi. Itu ya. Nah sekarang mungkin kalian masih ingat pelajaran kemarin. Kalau kemarin bagaimana tuh? Kemarin kan kita bicara masalah ataupun kita belajar masalah apa? Masih ingat? Tag inspiratif. Baik, sama-sama kemarin kita belajar apa nih? Tag inspiratif. Sekali lagi. Tag inspiratif. Nah ini ada kemiripan ya. Tag inspiratif dengan tag puisi sama-sama punya unsur. Masih ingat kan? Unsur tag inspiratif. Tolong ingatkan ya. Nah sekarang di sini pun ada unsur juga. Unsur puisi. Nanti jelasnya bagaimana? Nanti ada di tayangan video ataupun tayangan PPP nanti ya. Ataupun nanti ada yang bertanya. Nah jadi ini langkah-langkah yang akan kalian laksanakan sekarang. Apa coba? Nanti kalian dituntut untuk apa? Pertama adalah menentukan pengertian puisi itu apa. Ya. Nah terus kedua, kalian nanti akan dituntut untuk mencari apa unsur-unsur intrinsik puisi. Itu ya langkahnya ya. Nah terus yang ketiga, kalian akan membuat sebuah puisi. Yang keempat berikutnya, kalian nanti akan mempresentasikan sebuah puisi baik kelompok ataupun yang pribadi ya. Dan berikutnya bisa menyimpulkan dari puisi. Paham ya? Dan terakhir nanti Bapak akan nilai hasil karya kalian baik kelompok ataupun yang pribadi. Paham ya? Baik. Bapak akan tanya nih, apa itu puisi? Ada yang berpuisi? Ya? Kalian pernah tidak membuat puisi? Silakan jawab. Pernah tidak membuat puisi? Pernah tidak? Pernah. Terus pernah tidak mendengar puisi? Pernah ya. Terus pernah tidak kalian menyimak puisi ataupun mengapresiasi puisi? Pernah tidak? Pernah ya. Nah nanti kalian akan membuat sebuah puisi karya pribadi masing-masing. Untuk itu silakan nanti kalian persiapkan berbagai macam masalah dari puisi nanti. Nanti Bapak punya tayangan video ya, ataupun nanti ada salah seorang yang membaca puisi di video. Nanti kalian wajib ataupun harus menanggapi apa isi video tersebut, bagaimana isinya tentang ekspresi yang diberikan oleh seorang yang baca puisi nanti ya. Baik, Bapak punya hadiah untuk kalian. Silakan kalian untuk simak video ini dan nanti kalian akan memberikan berbagai masalah. Silakan simak video ini baik-baik. Saya akan membacakan satu karya puisi dari Hairi Anwar dengan judul Aku. Aku, karya Hairi Anwar.
sampai waktuku. Kumau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedang itu. Aku ini binatang jalan. Dari rumahnya terbuang. Bagaimana nih? Saya yang tadi silakan kalian tanggapi apa yang kalian simak dari puisi tadi. Aku karya Saidil Anwar. Beliau adalah pejuang angkatan 43 ketika zaman Jepang. Terbayang kan? Baik, apa yang kalian tangkap dari puisi ini? Apa yang kalian simak? Jelaskan judulnya adalah aku, ya kan? Apa sih puisi itu? Nah, terus setelah kalian tadi menyimak puisi ini, apa kalian tersentuh? Jiwa kalian tersentuh tidak nih? Oh tidak? Tersentuh tidak? Tersentuh. Hah? Tersentuh. Yang jelas kalian adalah wajib ataupun harus tersentuh dengan dari hasil baca puisi ini. Kenapa demikian? Bayangkan sosok seorang pejuang. Nih, kita awali dari tema ya. Apa tema itu dari puisi itu kan? Yang jelas perjuangan. Nah, terus kenapa dikatakan bahwa dia adalah aku adalah ibaratnya binatang jalan? Itu bukan binatang sebenarnya kan. Jadi itu kan majas metafora, diibaratkan dia binatang. Kenapa liar? Nah, pada waktu itu bagaimana? Saya tidak mau terbelenggu oleh penjajah Jepang pada waktu itu. Sekarang kita bayangkan ya, andai kata kalian terkurung di penjara, apa senang? Apa tujuan kalian? Ingin keluar kan? Ingin bebas kan? Nah, sekarang dia bebas itu ingin lepas dari belenggu siapa? Penjajah. Makanya temanya perjuangan. Saya akan berjuang tidak terikat oleh siapapun. Apa sih artinya? Baik, temanya perjuangan ya kan. Terus dilihat dari segi nada. Nadanya itu bagaimana sih? Oke. Itu masih ini. Kenapa sedih? Maksudnya pejuang sedih? Jiwa dia pejuang tidak sedih kan? Ya? Apa buktinya? Coba cek. Ada tidak? Tidak juga kau. Kau itu siapa? Bayangkan kan pada kalian, andai kata kalian itu adalah meninggalkan sahabat ataupun teman, meninggalkan orang tua, meninggalkan siapa nih, kekasih pun ya kan, itu kata-kata dia juga kau. Tetap dia akan berjuang sendiri. Dia aja pergi ke hutan. Apa tujuannya? Berkreasi, menghindari dari belenggu penjajah. Coba cek di Rima. Kalau Rima seorang bunyi, coba lihat bait yang pertama. Apa gambarannya? Ada yang ingat? Masih ingat tadi? Masih ingat? Baik. Kalau sampai waktu itu mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Tidak juga kau. Kau itu siapa? Itulah orang lain ya.
Walaupun saya dirayu oleh siapapun, saya tetap tidak akan dirayu, tidak akan bisa terjerat. Kenapa? Pribadi saya tetap begini sebagai pejuang, gitu ya. Nah itu menggambarkan bahwa dia adalah pejuang yang benar-benar dia memiliki jiwa yang tulus, jiwa yang kreasi. Ya, jadi apa intinya? Nadanya adalah sangat tegas, berjiwa pahlawan, ya serius. Terus dilihat dari segi diksi atau pilihan kata bagaimana tuh? Ada aku ingin hidup 1000 tahun lagi, apakah ada orang yang hidup 1000 tahun? Tidak ada ya. Itu kan diksi atau pilihan kata ya. Nah terus tadi ada lagi diksinya aku binatang jalan. Apakah dia binatang? Kan bukan. Ya ibaratnya binatang ingin liar, jalan kan liar, ingin bebas dari belenggu. Ya. Nah berikutnya gaya bahasa itu nyambung dengan tadi metafora ya kan ataupun apa personifikasi. Nah sekarang metafora tadi sama boleh binatang jalan pun termasuk adalah majas metafora pun bisa ya kan ya. Nah kita persingkat ini masuk ke amanah. Coba yang tahu silakan amanah tersebut. Jadi kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh mengeluh dan kita harus berjuang, gitu ya. Jangan ya. Yang paling itu adalah kita tidak boleh mengeluh dan kita harus berjuang. Walau peluru menembus kulitmu, tetap berjuang. Nah itu prinsipnya kan. Baik dari isi tadi barangkali ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Wah silakan, Halimah. Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tema video tadi saya akan bertanya apakah pengertian puisi. Halimah, baik. Pengertian puisi ya. Baik, terima kasih ya, Halimah. Silakan duduk kembali. Barangkali silakan ada lagi yang bertanya silakan. Saya Pak mau bertanya. Oh, silakan berdiri. Tiara ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video tadi saya akan menanyakan apa saja yang termasuk struktur Batin. struktur lahir dan struktur batin dalam puisi. Ya, apa saja yang termasuk ke dalam struktur lahir dan batin dalam puisi tadi ya. Ada lagi barangkali silakan. Makasih kepada Tiara ya. Ada lagi? Ya, silakan berdiri. Linda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tayangan video tadi saya akan bertanya bagaimana cara menulis puisi. Ya, makasih ya. Bila cara untuk menulis sebuah puisi itu ya. 3 kategori yang kalian harus laksanakan. Matia, nah terus tadi apa nih? Struktur ya dan cara untuk menulis. Nah kalau di struktur adalah bagaimana? Nanti nyambung ke tugas kelompok. Terus kalau di cara nanti nyambung ke tugas mandiri, ya kan? Baik, terima kasih kepada kalian yang bertanya. Tetap semangat ya. Baik, Bapak kamu jawabannya lihat nanti ada di layar. Ada tidak? Coba lihat, cek ya. Baik, Bapak akan menampilkan tadi pertanyaan saudari Halimah ya. Di sini ada pengertian puisi. Ini bacakan sama-sama silakan. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, makalah, rima, serta penyusunan barik dan bait. Perubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dari atas
kamus besar bahasa Indonesia ya. Nah ini gambaran pengertian puisi. Yang jelas di sini ada termasuk ya kan, ada rima, irama, lima ya. Nah antara ya kan dalam baris ataupun bait. Nah jelas kan di puisi adalah tidak lepas dari bait, rima ataupun artikan unsur ya. Nah digabung dengan inilah pengertian puisi yang di dalamnya ada unsur ya. Terus apa nih? Gambaran makna. Ya. Nah, berikutnya nanti kalian boleh membuat sebuah puisi dengan ekspresi gambaran arti masing-masing. Gitu ya. Tapi jangan lupa kalau ini pengertian kalian pahami dulu. Tanpa ada ini kalian tidak akan bisa membuat sebuah puisi. Ini yang ciri-ciri ya. Berikutnya adalah ini pertanyaan yang kedua. Ya ada unsur, ya unsur ya. Baik, digabungkan ya. Tadi pertanyaan saudari Tiara itu adalah plus unsur intrinsik puisi. Yang di dalamnya ada unsur batin dan unsur lahir. Yang termasuk batin, baik, tema, nada, rasa dan amanat. Itu yang ada di dalamnya. Ataupun yang tidak nampak. Nah sekarang ya, yang nampaknya bagaimana? Rima, jelaskan kelihatan. Ya, pagi bilang udah mulai. Kata sudah tinggi. Itu rima ya, nampak, terbaca ya. Atau nampak pada laris ataupun pada bait ya. Diksi pun sama, tadi ada binatang jalan itu kan nampak di isi ya. Atau sudah bahasa pun sama ya. Pokoknya puisi apa gaya bahasanya bagaimana peluru menembus kulitku hiperbol itu gaya bahasa. Mungkin tidak, ataupun mungkin hatiku tertusuk duri itu kan lebih, itu majas apa? Hiperbol, lebihan ya. Nah terus mana? Pesannya bagaimana? Kita harus berjuang, jangan mengeluh. Kalau dalam puisi bisa jangan mengeluh, tapi jangan bisa perbuatan yang sudah dilewati. Bagaimana ya? Nah jadi tema nada, rasa, amanat termasuk adalah unsur batin. Yang lainnya bagaimana? Rima, diksi dan gaya bahasa adalah unsur lahir yang nampak terlihat. Paham ya? Paham ya? Nanti terapkan kalian membuat sebuah puisi nanti ya. Berikutnya tadi maksudnya ini tadi bapak garis besarkan nih tadi Tiara ya. Tema, rasa, amanat ya. Terus fisiknya bagaimana? Nada, rima, diksi, gaya bahasa. Dan ini nada pun bisa masuk ya. Kesana kemarin ke batin ataupun ke lahir. Ini dibagi dua nih. Nah berikutnya adalah ada unsur X, unsur luar ya. Ini ada agama, budaya, sosial ataupun politik. Nah, tadi kan puisi aku tentang sosial. Kenapa sosial? Nah dia terbelenggu oleh siapa? Oleh negara Jepang. Kan sosial, negara ya. Sosial negara. Itu sosial kan. Nah itu lagi ya kan. Nah sekarang cara diskusi ini di puncaknya di sini. Silakan kalian nanti kan bapak berikan tugas ya. Temanya apa? Terus silakan kalian mencari pilihan kata yang tepat, ya diksi yang tepat. Terus membangun suasana agar tulisan puisi menjadi menarik. Suasana ada nada ya, apa sedih, gembira dan sebagainya. Terus menentukan nada, ya nada gaya merupakan hal yang penting. Tentukan dulu bagaimana? Saya akan buat puisi sedih ini, puisi gembira, puisi kecewa, terserah kalian. Tentukan nada dulu. Jadi kecewa atau gembira, ya. Baik.
Bukan ya? Tapi ini ya. Tuh. Bukan dulu. Ini kelompok 3 ya. Bukan dulu. Ini kelompok 2. Coba di ini. Udah ya. Silakan ya. Nah, kelompok udah jadi, silakan kalian coba kerjakan nih tugas ini ya. 1. Di sini ada contoh puisi misal. Silakan kalian kerjakan dulu, diskusi dulu silakan. Di sana ada komentarnya, tentukan ada tema ya, terus ada nada, rasa, diksi, gaya bahasa dan amanah. Kita diskusikan. Bapak beri waktu 3 menit. Diskusi. Silakan diskusi. Bergabung silakan. Diskusi. Baik. Kalau yang sudah minta untuk peragakan dan presentasikan ke depan yang diwakili oleh kelompoknya masing-masing. Baik, mulai dari kelompok 1 dulu silakan. Siapa nih? Silakan. Siti Albania dan Anggia, silakan maju ke depan untuk memperagakan dan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memperagakan hasil dari puisi yang berjudul Menyesal. Pagi yang sudah mulai, hari muda sudah. Sekarang petang datang membaik, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracuni hati, miskin ilmu, miskin hati. Apa guna aku sesalkan? Menyesal tua tidak berguna, hanya menambah luka. Kepada yang muda, kuharap atur barisan di hari pagi, menuju ke atas padang baru. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari puisi judul Menyesal. Yang pertama, tema orang tua yang menyesali masa mudanya karena telah disia-siakan. Terbukti pada bait kedua, aku lalai di hari pagi, beta lemah di masa muda, kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Yang kedua, nada sikap seorang penyair. Yang pertama, sedih, yang kedua, kecewa, yang ketiga, penyesalan. Yang ketiga, rasa atau feeling. Penyair menceritakan keadaan dirinya di masa tua yang penuh kesedihan dan derita karena masa mudanya lalai dan lemah. Yang keempat, rima. Bait pertama dan kedua rima A, B, A, B. Yang kelima, diksi. Contoh kata miskin. Yang keenam, gaya bahasa atau majas. Yang pertama, majas, personifikasi, hari mudamu sudah pergi. Yang kedua, sinisme atau nyindir atau kasar, miskin ilmu, miskin harta. Yang ketiga, hiperbola, luka sukma, meracun hati. Yang terakhir yaitu amanat, kepada yang muda untuk tidak menyia-nyiakan masa mudanya, tuntutlah ilmu dengan baik demi masa depan. Yang kedua, janganlah menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu. Silakan kembali. Satu lagi, kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan puisi yang berjudul Menyesal. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin hati. Apa guna aku sesal? Menyesal tua tidak berguna, hanya menambah luka sukma. Kepada yang muda aku harapkan, atur barisan di hari menuju ke atas padang bak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih kepada tiga kelompok yang telah presentasi ya. Baik, juga Bapak, kalau nanti kumpulkan ya, silakan kalian nilai, nanti kumpulkan ya, saling menilai. Kelompok 1 menilai kelompok 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nanti kumpulkan ya. Kalian tadi telah menyimak bagaimana gambaran kalian dari penyampaian ataupun penampilan ketiga kelompok tadi. Dan berikutnya yang terakhir nih ya, Bapak ada LKPD untuk tugas pribadi. Bapak akan berikan nih. Silakan kalian buat contoh puisi karangan sendiri ya kan, silakan dibuat. Harus beres sekarang juga. Silakan kerjakan. Bapak beri waktu 10 menit untuk membuat puisi karya kalian sendiri. Baik, berikutnya nih ada perwakilan dari kelompok 3 nih. Ataupun secara umum ya, ini tugas mandiri kalian, presentasi ataupun peragaan yang akan diwakili oleh Saudara Rafael ya. Nanti silakan kalian simak baik-baik apa yang dia sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil tugas mandiri saya, puisi yang berjudul Pahlawan Pendidikan. Jika dunia kami yang dulu kosong tak pernah kau isi, mungkin hanya ada warna hampa, gelap. Tak bisa apa-apa, tak bisa kemana-mana. Tapi kini dunia kami penuh warna, dengan goresan garis juga kakak yang dulu hanya minim.
Terima kasih kepada saudara Rafael ya. Baik. Yakin ada yang menanggapi? Barangkali silakan. Silakan. Ya. Paris, yang keras suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menanggapi penyampaian visi dari KPS. Sangat baik, pokoknya jelas. Ya. Ekspresinya mendalami dari isi visi tersebut. Ya. Sekian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi silakan. Berarti yang menanggapi penyampaian Rafael tadi. Ada lagi silakan. Oh, mungkin silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi penyampaian puisi mandiri yang dibacakan oleh saudara Rafael. Vokalnya jelas dan bagus, ekspresinya juga tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya dari penampilan tadi baik kelompok ataupun mandiri. Bapak punya apresiasi ataupun apresiasi sangat baik ya. Bahkan kalau Bapak nilai tidak ada yang di bawah KKM, cukup baik semua. Itu dari mulai nilai 70 ke atas ya. Dan terima kasih kepada kalian yang telah tampil. Terus yang aktif bertanya ya, mudah-mudahan kalian dengan kalian aktif ataupun berpresentasi tadi ya kan, kalian bisa berekspresi membuat sebuah puisi ini. Dan berikutnya tentang tugas tadi ya, nanti silakan kalian mengumpulkan sebelum Bapak mengumpulkan pelajaran dan tugas kelompok kumpulkan dan Bapak menilai kembali dan tugas mandiri untuk kumpulkan. Baik, sebelum belajarnya itu ataupun kalau untuk ini, Bapak akan menyimpulkan materi yang Bapak telah sampaikan. Yang pertama nih, dari penyampaian tadi, pertama silakan kalian pengertian puisi tolong dihafalkan. Terus kedua ya, apalagi unsur-unsur intrinsik kalian pelajari lagi. Berikutnya bagaimana cara untuk membuat sebuah puisi ataupun teknik membuat puisi, silakan kalian dipelajari lagi. Dan nanti silakan kalian mencoba untuk membuat puisi dengan judul yang lain. Nah, itulah agenda sekarang ataupun pembelajaran hari ini. Cukup sekian ya. Sebelum belajar akhiri, alhamdulillah kalau kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Baik, silakan berdoa dipimpin oleh siapa nih? Bapak silakan. Sebagai pendiri pembelajaran ini. Silakan Ibu. Setelah melaksanakan pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.